Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat semuanya? Semoga selalu berada dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi dalam video ini. Kita sekarang ngaji ya. Disclaimer dulu, saya ini bukan ustadz, apalagi ulama, bukan. Jangan salah paham. Saya tepatnya adalah seorang akademisi gitu. Saya ngajar di UIN Bandung baru 30 tahun ya, di jurusan Sejarah Peradaban Islam gitu. Dalam video ini saya ingin berbagi ilmu ya, ilmu yang bermanfaat insya Allah, yang mungkin belum banyak diketahui orang. Ini tentang ilmu ya. Jadi kalau kita bicara ilmu, itu kan banyak aspeknya. Ilmu itu banyak wilayahnya. Pertama, filsafat ilmu itu membagi objek kajian ilmunya pada 3 aspek. Pertama, ontologi. Kedua, epistemologi. Ketiga, aksiologi. Ontologi adalah pembicaraan seputar objek ilmu. Apa objeknya ilmu itu? Objek yang dikajinya apa? Termasuk konsep ada dan tiada. Itu apa gitu. Konsep ada ini nanti problematik antara ilmu dalam tradisi akademik barat dengan dalam Islam gitu. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan empirik atau empirisisme. Tapi itu nanti kita bahas dalam kesempatan lain lah. Jadi itu ya. Epistemologi adalah soal proses mencari ilmu, cara mencari ilmu gitu. Sistem pengetahuannya, prosesnya bagaimana. Bagaimana ilmu itu diperoleh dan dicari gitu. Nah, hubungan Islam dengan Barat juga ini nanti ada perbedaan lagi. Di Barat itu diperoleh melalui proses-proses akademik, proses-proses metodologi ilmu. Nah, itu juga nanti pembahasannya lain lah. Yang ketiga adalah aksiologi ilmu, fungsi ilmu, ya, manfaat ilmu itu apa. Yang kedua, dari penerapannya ilmu itu kan dibagi 2. Ada pure science, ada applied science. Pure science itu ilmu-ilmu murni, seperti fisika murni, kimia murni, matematika murni. Itu yang sangat teoritis, abstrak teoritis. Itu di wilayah pure science. Yang kedua ada applied science, yaitu ilmu-ilmu terapan yang praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu komputer, ilmu administrasi, ilmu kesekretariatan. Nah, itu ilmu-ilmu praktis atau applied science itu untuk diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Makanya biasanya lapangan kerja itu mencari ilmu-ilmu yang begini gitu. Itu dari aspek penerapannya. Kemudian dari aspek wilayah, jenis-jenis ilmunya kan kita mengenal ada 3 ilmu. Pertama ilmu-ilmu alam atau ilmu pasti. Yang kedua ilmu-ilmu sosial, kemasyarakatan. Yang ketiga ilmu-ilmu budaya dan humaniora. Di sini agama, filsafat, sastra dan sebagainya. Di ilmu-ilmu alam kita tahu ada fisika, ada kimia, ya, ada biologi dan sebagainya. Gitu. Di ilmu-ilmu sosial ada sosiologi, ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi, ada ilmu hukum dan sebagainya. Itu kategori ilmu sosial. Sejarah itu ada yang memasukkannya kepada humaniora, ada yang memasukkannya ke dalam ilmu sosial. Nah, Islam itu menekankan aspek manfaatnya, aksiologisnya, kegunaannya, fungsinya apa gitu. Nah, soal aksiologis ini, manfaat ini Islam membagi 2. Ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu la yanfa gitu. Dalam doa pun kita diminta atau dianjurkan untuk meminta kepada Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat saja. Maka doanya adalah Robbi zidni ilman. Ya Allah anugerahkanlah aku ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini nanti akan membawa kepada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Begitu. Nah, soal ilmu ini dalam kehidupan ada 5 jenis atau wilayah ilmu berdasarkan fungsi dan manfaatnya. Nah, ini ilmu yang diajarkan oleh guru saya catat. Uniknya ini istilahnya semuanya dalam bahasa Sunda. Ini kekayaan tradisi Islam Sunda. Tapi tentu saja saya terjemahkan, saya bahas apa maknanya, gitu ya. Jadi dalam kehidupan ini ada wilayah kebenaran ilmu berdasarkan fungsi dan manfaatnya. 1, ilmu ajuk. Yang kedua, ilmu ungkug. Yang ketiga, ilmu ujug-ujug. Yang keempat, ilmu tajuk. Yang kelima, ilmu jugjug. Nah, unik ya. Nah, kita dengarkan nanti penjelasannya. Yang pertama, ilmu ajuk adalah ilmu yang paling tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak perlu dipelajari, tinggalkan, malah berbahaya dan menyesatkan. Itu. Jadi ini berdasarkan level manfaatnya, ya. Yang kedua, ilmu ungkuk. Ini juga sama, ilmu yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat. Ini pun sama untuk ditinggalkan, tidak perlu dipelajari. Nah, nanti apa saja nanti kita bahas. Yang ketiga, ilmu ujug-ujug. Ujug-ujug ini bahasa Sunda yang sudah jadi bahasa Indonesia. Misalnya dia ujug-ujug datang, ya. Ujug-ujug tahu aja. Artinya tiba-tiba ya, mendadak gitu.
Yang keempat adalah ilmu tajuk. Tajuk itu musola kecil, ya, di pinggir sawah, di atas kolam, itu disebutnya tajuk gitu. Mungkin juga sudah jadi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu langgar gitu ya. Satu-satunya ibadah yang boleh ditinggalkan adalah sholat. Gitu. Apa? Karena bisa dilanggar. Langgar itu maksudnya tajuk gitu ya. Jadi musola kecil yang tadi itu di sawah atau di atas kolam gitu. Nah, yang kelima adalah ilmu jugjug. Jugjug itu apa? Jugjug itu mendatangi tempat yang jauh, ya, pergi mengembara dan sebagainya. Oke, kita bahas. Satu, ilmu ajug. Ilmu ajug itu ilmu untuk kesombongan. Ilmu yang malah membuat keangkuhan. Salah niat, salah tujuan. Ilmu yang hanya di mulut saja. Tahu teori tapi tidak dipraktekkan, tahu keharusan tapi tidak diamalkan, tahu salah benar tapi tidak diwujudkan. Akibatnya tidak membawa kebaikan pada dirinya, pada lingkungannya, dan pada masyarakatnya. Apalagi pada agamanya. Orang yang paling berat siksanya kelak adalah orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Itu ada dalam hadis Tabrani itu. Silahkan dicari. Itu bahayanya ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ciri-cirinya ilmu yang tidak bermanfaat? Satu, ilmunya digunakan justru untuk menentang kebenaran. Siapapun yang menyuarakan kebenaran dimusuhi, dibenci, nyinyir. Padahal dia ahli agama, artinya agamanya tidak bermanfaat. Begitu saja. Ya. Yang kedua, menolak nasihat. Kalau ada nasihat tersindir, tersinggung, bukan merenung. Justru kalau kita menerima nasihat itu, pertama harus berterima kasih, hidup kita diluruskan. Yang kedua, merenung, perbaiki diri, bukan malah tersinggung. Atau membela-bela dengan argumen. Orang-orang yang membela diri ketika dinasehati dengan argumen-argumen, artinya itu ilmunya tidak bermanfaat. Sebab justru ilmu makin tinggi, ilmu makin bermanfaat. Harusnya orang itu makin suka dengan nasihat, makin senang, makin damai dirinya kalau membaca nasihat-nasihat. Apalagi nasihat yang membongkar kesalahan-kesalahan dirinya. Jadi itu ya, ilmunya hanya digunakan justru untuk menentang kebenaran, menolak nasihat, anti pada ulama, membenci ulama, nyinyir pada ulama yang lurus, ulama yang menyuruhkan kebenaran. Nah, dihubungkan dengan konflik nasab sekarang ini, sama itu. Untuk membatalkan kenasaban, untuk menentang para habaib. Untuk apa? Kita bersemangat membatalkan silsilah atau nasab kehabiban untuk apa? Soal benar tidaknya mereka mengaku Habib, itu urusan dia dengan Allah. Soal ahlaknya yang gak benar, soal sikapnya yang melenceng, urusan dia dengan Allah nanti. Bukan urusan kita. Dan ada hisabnya. Pertama atas pengakuannya sebagai Habib, yang kedua atas sikap dan akhlaknya. Untuk apa kita bersemangat menyalahkan, membatalkan nasab itu untuk apa? Oh, itu kan pembelokan sejarah. Itu terlalu mewah buat kita. Yang berhak mengumum begitu para sejarawan, bukan kita orang awam. Bukan kita masyarakat biasa, orang-orang awam, atau yang tidak punya kepentingan dengan soal nasab. Itu hanya kesombongan saja. Seseorang yang tidak menguasai kitab, bahkan tidak bisa baca kitab, tidak pernah pesantren, ilmu keislamannya tidak mendalam, sok-sokan membatalkan zuriat Nabi. Untuk apa? Kecuali kesombongan yang kemudian semua orang berbicara tentang nasab. Semua orang pro kontra yang sangat ramai sekali, antara yang mendukung dan yang menyalahkan, yang membela dan yang menyerang. Apa yang terjadi? Konflik terus-terusan di antara umat. Habib yang melanggar syariat, alaknya yang menyimpang, pasti tidak akan berpengaruh kepada masyarakat juga. Kenapa kita yang harus ribut? Soal pembelokan sejarah, ya, itu urusan para sejarawan. Yang kedua urusan para Habib sendiri. Kan ada lembaga-lembaga resminya. Biarkan di antara mereka untuk menyelesaikan persoalan itu, nggak perlu kita. Kita mau orang awam, bukan bidangnya, bukan ahlinya. Dasarnya apa tujuannya? Kita hanya ikut-ikutan. Kita hanya di frame media untuk membenci para ulama, membenci keturunan Nabi. Sekali lagi, soal benar tidaknya bukan urusan kita. Urusan kita ini perbaiki akhlak, menyadari kesalahan dan dosa-dosa, banyak istighfar. Itu urusan kita itu. Perbaiki diri, tingkatkan ilmu, belajar terus agama. Terlalu mewah kita memprotes itu, pembatalan sejarah, pembelokan sejarah. Loh, kita ini siapa? Kita ini yang menguasai sejarah. Kita ini yang menentukan sejarah Islam Indonesia. Terlalu mewah, apalagi bukan ahlinya, apalagi bukan sejarawan, hanya masyarakat biasa. Itu tuh di antara bentuk-bentuk kesombongan, keangkuhan.
Mending kalau ilmunya punya. Ilmu nasabnya tahu, bisa baca kitab, bahkan menguasai banyak kitab, menyalahkan kehabiban seseorang atau menyalahkan nasab seseorang. Mending karena dia tahu ilmunya, walaupun itu tetap kesombongan, keangkuhan. Karena ketika seorang membatalkan nasab, sebuah garis nasab, sebuah keturunan, manfaatnya apa buat dia? Manfaatnya apa buat diri? Ilmu dipelajari, semakin mendalam, semakin menguasai, hasilnya adalah negatif. Menimbulkan kontroversi, menimbulkan konflik, permusuhan, pertentangan di antara umat, memecah belah umat. Kan ciri ilmu yang tidak bermanfaat itu produknya negatif, hasilnya negatif. Bukan menambah orang makin dekat kepada Allah, makin sadar kepada Allah, makin tahu kelemahan kekurangannya, makin sering berefleksi, makin senang mencari nasihat, makin senang memperbaiki diri. Bukan itu. Malah makin ramai saling menyerang sesama umat, sesama kelompok Islam. Semua orang dipanas-panasin, semua orang dibakar emosinya untuk saling menyerang, menghujat dan menyalahkan. Sementara ilmunya nggak punya. Coba, apa? Orang yang cerdas itu bukan orang yang tahu segalanya lalu menyerang orang lain, semangat menyalahkan orang lain. Bukan, tapi orang yang sadar bahwa dirinya sedang diadu domba. Itulah orang yang cerdas. Itulah umat yang cerdas. Ya, itu. Jadi kalau ditarik kepada kasus nasab yang sekarang sedang ramai itu, justru kita kalau ikut memperkeruh suasana, saling menyalahkan, saling menyerang, saling bermusuhan, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ada video Ustadz Adi Hidayat menganjurkan agar menghentikan konflik ini, menghentikan saling menyalahkan, saling serang. Malah dikritik lagi, diserang lagi. Ya kalau hanya teori itu kan gampang, yang penting kan solusinya gimana. Loh, orang awam, masyarakat biasa, ingin tahu solusi tentang putusnya nasab, batalnya nasab, buat apa? Apa manfaatnya buat kita, buat diri? Sekali lagi yang bermanfaat buat kita itu memperbaiki diri, mengingat dosa-dosa, banyak istighfar, bertobat, meningkatkan ilmu, meningkatkan kesadaran diri, itu yang bermanfaat. Soal sejarah nasab benar tidaknya, soal para habib benar tidaknya, urusan mereka. Ada lembaga resminya, ada lembaga otoritatifnya, urusan para ulama yang ahli di situ. Makanya ada perkataan Imam Ghazali itu, quotes Imam Ghazali yang banyak di-share tuh di internet. Kalau orang-orang awam itu bisa menahan bicara, damai hidup ini. Ributnya kita, ya konfliknya kita, panasnya kita, karena semua orang berbicara. Yang ilmu, yang tidak berilmu, yang tahu tidak tahu, yang tahu setengah-setengah, yang tidak tahu, orang awam, semuanya berbicara di media sosial. Akhirnya hanya suasana panas dan keributan terus-menerus tidak selesai-selesai. Saya tidak berada di salah satu pihak yang pro nasab dan yang menyerang nasab. Enggak, saya tidak ada kepentingan. Itu urusan mereka, para ahlinya, para keluarga habaib, dan yang punya catatan nasabnya, atau para sejarawan. Sudah cukup. Sudah, itu urusan mereka. Biarkan itu diselesaikan di antara orang yang berilmu. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Oke, terlalu panjang. Yang kedua, ilmu ungkug. Ungkug itu apa? Ungkug itu bahasa Sunda begini. Oh. Nah, itu gerakan ungkug-ungkugan. Itu simbol. Yang 5 istilah Sunda ini semuanya simbol. Nah, ungkug atau ungkug-ungkugan itu adalah simbol perilaku ilmu. Seolah kita tahu padahal tidak tahu. Seolah kita mengerti padahal tidak mengerti. Misalnya, kita hadir ke seminar karena temanya menarik. Tapi itu bukan bidang kita, bukan ilmu kita. Ya kita ingin saja. Akhirnya di dalam kita, oh begitu. Tapi sebetulnya nggak ngerti. Ketika ditanya, tadi kamu hadir seminar, ya, itu apa topiknya? Itu apa masalahnya? Apa materinya? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Nah, itu ilmu ungkuk. Ilmu yang tidak berhubungan dengan kita, wilayah kita, pekerjaan kita, keahlian kita. Lalu kita ikut-ikutan. Kembali ke nasab, soal nasab tadi, salah satu yang meributkan, membuat konflik panas, yang tidak produktif, yang tidak bermanfaat, adalah juga ilmu ungkuk. Banyak orang yang bukan ahlinya ikut berbicara, ikut ngomong, ikut berkomentar. Maaf, saya saja tidak berani itu masuk ke dalam wilayah perdebatan nasabnya. Karena itu bukan bidang saya. Walaupun saya tahu inti-intinya, inti masalahnya tahu. Dan saya bisa berbicara di situ.
Yang sebetulnya saya tadi sudah berbicara dan pembicaraan saya singkat. Apa manfaatnya kita ikut campur pada sesuatu yang bukan urusan kita, bukan bidang kita, bukan keahlian kita, bukan ilmu kita. Jadi ilmu-ilmu yang tidak berhubungan dengan bidang kita, wilayah kita, pekerjaan kita, itu adalah ilmu ungkub. Ilmu yang kita pura-pura tahu padahal tidak tahu. Ini ilmu yang sama, kurang bermanfaat dan tidak bermanfaat, maka jauhi, hindari. Ketika kita mampu mengendalikan diri, berkomentar, berbicara yang bukan keahlian kita, bukan bidang kita, itulah kedewasaan ilmu. Orang yang dewasa dalam ilmu tidak bicara sembarangan, tidak berkomentar sembarangan, tidak mau berkomentar ngomong yang bukan bidang dan ahlinya. Itu. Jadi kalau ada orang cerdas, merasa dirinya cerdas, lalu dia ngomong segala hal, semua dibicarakan, semua dibahas, semua ditampilkan, semuanya divideokan, itu ciri orang yang belum dewasa dalam berilmu. Ciri kedewasaan ilmu itu sikapnya matang, dirinya matang, tidak bicara yang tidak perlu, menjaga diri dan menghindari dari yang tidak bermanfaat buat dirinya. Dia lebih fokusnya kepada perbaikan diri, perbaikan diri, muhasabah, muhasabah. Gitu. Ya. Jadi itu ilmu ungkub. Ilmu yang kurang bermanfaat dan tidak bermanfaat, hindari. Stop berbicara yang bukan urusan kita, bidang kita. Hanya mengkisruhkan dan konflik yang tidak bermanfaat. Lalu itu gimana tentang persoalan Habib? Bukan urusan kita, ada ahlinya, biarkan. Karena walaupun kita tahu setelah tes DNA misalnya mereka itu bukan Habib, mereka itu Habib atau bukan Habib, manfaatnya apa buat diri? Karena yang penting itu yang diikuti dari seorang ulama itu bukan Habibnya, tapi ilmunya, akhlaknya. Habibnya itu hanya penguat saja. Kalau dia ilmunya tinggi, akhlaknya mulia, tambah seorang Habib, oh pantas. Cukup begitu saja. Karena dia Habib. Dan kalau ilmunya tinggi, akhlaknya mulia, dan bukan Habib, ya tetap kita ikuti karena dia ulama yang lurus. Kan begitu. Lalu mengetahui kelemahan-kelemahan, kekurangan para Habib atau mereka yang mengaku Habib, apa pentingnya buat kita? Tapi saya ingin bicara satu hal, ya, begini. Zuriat Nabi, habaib atau para habib itu kan garis darah dari keturunan Rasulullah yang mulia. Maka biasanya ada ciri-ciri khasnya. Pertama ini tesis saya, ya. Bisa salah, bisa benar, Anda boleh setuju, boleh tidak. Satu, ya, biasanya mereka beribawa di depan umatnya, jamaahnya. Ya. Kedua, ilmunya cerdas, ilmunya pada luas, menguasai kitab-kitab, hafal kitab-kitab, bicaranya menguasai ilmu keislaman. Sehingga para habib itu rata-rata pendakwah. Dan dakwahnya biasanya lebih berpengaruh daripada ulama biasa. Itu. Yang ketiga, keberaniannya luar biasa. Di atas rata-rata. Itu ciri para habaib. Ciri habib. Keberanian luar biasa. Mereka sudah tidak takut dunia. Karena sebagai keturunan darah garis Rasulullah, itu yang memenuhi kesadarannya hanyalah Allah, Rasulullah, dan Islam. Dan kebenaran Islam itu saja. Nah itu ciri-ciri umum biasanya para habib. Ilmunya luas, ilmu agamanya luas, mendalam, menguasai kitab-kitab klasik, menguasai kitab-kitab dalam Islam, menguasai kitab-kitab berbahasa Arab. Kalau Quran hadis sudah jelas, ya. Kemudian rata-rata cerdas atau kecerdasannya di atas rata-rata. Kemudian keberaniannya luar biasa, ya. Dan ada satu lagi yang kecil tapi tidak terlalu penting. Apa? Pakaiannya. Biasanya beda. Selalu ingin pakai gamis, tidak memakai pakaian umum biasa orang-orang Indonesia. Itu karena ada kelekatan psikologis di bawah sadarnya bahwa dia adalah keturunan Rasulullah. Mungkin tidak dipikirkan, tidak diharuskan, tidak disengajakan, tapi sudah built in dalam dirinya bahwa dia adalah garis keturunan Rasulullah. Nah itu hanya asumsi saya saja, bisa salah, bisa benar, tapi saya yakin sih benar gitu. Nah, yang kedua, saya punya tesis begini nih. Dalam sejarah awal Islamisasi di Indonesia, semua tempat-tempat penyebaran Islam awal-awal Nusantara itu biasanya ditokohi oleh dua orang. Dengan ciri khas, satu, para habaib, yang kedua para sufi, ulama sufi. Habaibnya karena mereka punya membawa energi yang sangat kuat dari Rasulullah sebagai keturunan garis Rasulullah, karena itulah ilmunya luas, keberaniannya luar biasa. Yang ketiga para ulama sufi. Para ulama sufi itu biasanya terutama itu pada fleksibilitas dakwahnya, pada ketidakkakuannya memahami agama Islam, pada metode dakwahnya yang cerdas gitu.
pada nasihat-nasihatnya yang kuat. Itu para ulama sufi. Itu tesis saya ya. Ini sebetulnya saya ingin meneliti ini, memperdalam, membuktikan sejarah ini bahwa mayoritas di tempat-tempat awal Islamisasi atau berkembangnya Islam biasanya ada dua tokoh figur yang ada di situ. Pertama Habib, yang kedua para ulama sufi. Kenapa? Karena penyebaran Islam, apalagi di masa awal-awal, itu nggak mungkin dibawakan, dipimpin oleh ulama-ulama yang lemah. Ilmunya rendah, pemahaman Islamnya tidak mendalam, kekuatan ruhaninya rendah, keberaniannya menghadapi kekuasaan atau penguasa juga lemah, nggak akan berkembang. Islam kalau begitu, dakwahnya nggak akan berhasil. Nah, karena dua kekuatan itulah Islam berkembang kuat di Indonesia, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara. Nah, yang ketiga adalah ilmu ujug-ujug, ya, ujug-ujug tahu. Kata orang sudah masih eta jual nyaho, we. Ilmu ujug-ujug, ya, ilmu ujug-ujug tahu. Tanpa belajar, tanpa bekerja keras, tanpa membaca, tanpa berguru, tanpa kuliah, ujug-ujug tahu saja, tiba-tiba tahu saja. Nah, ini ilmu-ilmu hasil jiplakan, ilmu plagiasi, ilmu hasil mencuri, mengambil sumber dari sebuah buku atau jurnal makalah tapi tidak disebutkan sumbernya. Ini namanya mencuri. Atau mengutip sebuah perkataan siapa secara lisan, dia tidak sebutkan sumbernya, dia tidak sebutkan itu kata siapa, padahal isinya penting dan menarik. Itu juga sama, mencuri ilmu. Nah, itulah kategori yang ujug-ujug tahu, ya. Contohnya adalah nyontek dalam ujian, plagiasi dalam karya ilmiah, ya, mengutip tanpa menyebutkan sumbernya, membajak hasil penelitian. Jadi dia ujug-ujug tahu saja, padahal dia tidak bekerja keras untuk tahunya itu. Nah, ini ilmu yang negatif. Nah, ini ilmu yang ada manfaatnya karena ada proses menyalin, berpikir, mengetik ulang dan sebagainya, tapi dia melanggar norma dan etika ilmiah, makanya dia tidak bermanfaat. Kalau profesor kan sampai banyak yang diturunkan profesornya, banyak yang disanksi, yang dipecat dari status akademiknya karena dia melakukan pelanggaran etika akademik. Yang keempat adalah ilmu tajuk. Tajuk itu simbol, ya. Tadi saya bilang sebuah langgar kecil di atas sawah atau di pinggir atau di atas danau. Ini adalah simbol. Waktu kecil kita ngaji di tajuk, ya, kita ngaji di langgar, menghafal huruf hijaiyah, mengeja Quran, kan gitu. Belajar tauhid, belajar fikih. Ini simbol proses ilmu. Orang belajar agama sejak kecil gitu. Simbolnya adalah di tajuk, di langgar, di madrasah atau di pesantren. Nah, banyak orang yang sukses pada masa dewasanya, dia menjadi dosen UIN, menjadi ahli Islam, ahli bahasa Arab, menjadi ustadz, menjadi ulama, bahkan menjadi profesor, tanpa dia sadar, itu hasil belajar dari kecil sejak dia di madrasah, sejak dia di pesantren, atau sejak dia di tajuk atau di langgar. Nah, itu satu proses ilmu yang menarik. Yang penting, bahwa dalam kehidupan ada ilmu yang manfaatnya sangat terasa karena dipelajari dari kecil, ya, di masjid, di madrasah, di pesantren. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Dan banyak orang di Indonesia yang ilmunya ilmu tajuk, ngajinya sudah lancar sejak kecil, sholatnya sudah rajin dari kecil, apalagi kemudian belajar kitab, belajar bahasa Arab, lancar baca kitab dan sebagainya, bahkan sukses menjadi ulama, guru besar, jadi profesor dalam bidang keislaman. Nah, itu ilmu tajuk. Nah, pesannya apa ilmu tajuk ini? Begini, dalam mencari ilmu dan belajar agama, jangan memikirkan masa depan. Jangan berpikir akan jadi apa, nggak penting, nggak perlu, bukan urusan kita. Pokoknya didik anak-anak kita dengan agama sebaik-baiknya. Mau ilmu agama formal, konvensional silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting ilmunya bermanfaat, itu saja. Akan bermanfaat mengiring dia menjadi orang yang sukses. Nah, itu ilmu tajuk. Yang terakhir adalah ilmu jugjug. Jugjug itu pergi, bepergian jauh. Maksudnya ini adalah simbol manfaat ilmu yang diperoleh dari orang-orang yang mencari ilmu dengan bepergian jauh, mengembara ke negeri orang, mengembara ke kota lain, ke pulau lain, ke negeri orang. Itu. Nah, ini kategori ilmu jugjug, pergi jauh belajar kepada ulama tafsir, kepada ulama hadis, kepada ulama bahasa Arab, kepada ulama fikih, kepada ulama tasawuf. Dan ini adalah tradisi ulama dulu dalam sejarah Islam. Dan Imam Syafi'i banyak dikutip pernah mengatakan, tinggalkanlah negerimu, pergilah jauh untuk mencari ilmu. Gitu. Dan di situ ada kepedihan, ada kesulitan, ada perjuangan dan sebagainya yang semuanya kelak akan menjadi barokah.
akan menjadi barokah keilmuan yang akan dikuasainya, yang akan dimilikinya. Dan rata-rata orang-orang yang ilmu agamanya ilmu jug-jug ini, itu rata-rata menjadi ulama-ulama besar. Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ya, dan ulama-ulama besar yang lainnya dalam Islam. Baca sejarahnya, pasti itu ilmu jug-jug. Ilmu dia mengembara ke negeri lain, ke negeri orang, lalu mencari ulama-ulama hebat, dia belajar di situ, belajar ke Mekah, ke Madinah, ke Kairo, gitu ya, ke Sudan, ke Maroko dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu jug-jug gitu. Nah, untuk kasus sejarah Indonesia, itulah mereka yang menjadi ulama-ulama besar di Indonesia. Itulah penjelasan yang mudah-mudahan menarik dan bermanfaat tentang kebenaran ilmu berdasarkan fungsi dan manfaatnya. Semua orang yang menantang debat itu adalah orang yang sombong. Itu gampang untuk mengukurnya. Orang yang menantang-nantang debat itulah orang yang sombong, orang yang angkuh, tanpa dia sadari. Dia merasa hebat saja, padahal itu adalah kesombongan. Harusnya orang makin berilmu makin rendah hati, makin tawadu. Enggak, saya biasa-biasa aja. Saya hanya mengamalkan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya memohon ampun kepada Allah dari orang yang paling merasa tahu. Begitu, itu ilmu yang bermanfaat itu. Itu ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.